ketika seorang ibu itu melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa, berat dari mulai kehamilan terus ya. Ini buat yang belum menikah dan belum hamil ya dan melahirkan, belum kan hamil ya? Hamil ya. Ini biar jadi ada gambaran ya buat yang di sana yang apa yang di belakang gitu kan, supaya jangan takut begitu ya. Atau malah takut begitu ya. Jadi hamil 9 bulan itu berat, yang Allah yang bilang wahnan ala wahnin, ya bukan kata saya gitu ya. Jadi jangan bilang, Pak gue nakut-nakutin nih gitu kan. Yang bilang Allah wahnan ala wahnin begitu, dalam keadaan bersusah payah begitu ya. Kemudian nanti melahirkan sakit, belum juga rodoah ya, memberikan ASI selama 2 tahun. Nah, itu semua kan akan menjadi ganjaran pahala, ladang amal buat seorang perempuan itu. Yang itu nggak bisa didapatkan laki-laki begitu. Dalam satu hadis malah Nabi menyebutkan perempuan yang meninggal pada saat melahirkan, maka Nabi mengatakan nanti dia itu di yaumul akhir akan ditarik oleh bayinya itu, yang tentu dia ridho ya dengan kematian bayinya itu, ditarik oleh bayinya dengan menggunakan ari-arinya itu, plasentanya itu, untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala begitu. Karena memang ibu yang sakit melahirkan sampai meninggal waktu melahirkan itu kan mendapat pahala syahadah gitu kan, harus seperti itu. Nah kalaupun nggak meninggal gitu kan, itu jadi pahala sangat besar. Banyak hadis yang menceritakan pada kita bahwa tidaklah seorang muslim ditimpa kegalauan ya, ditimpa sakit, kegelisahan, kesedihan sampai kaki tertusuk duri, tapi dia ridho dan sabar, melainkan akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi seorang perempuan dari mulai dia hamil sampai nanti melahirkan dan menyusui, kalau dia ridho, itu rangkaian fasilitas untuk satu, menggugurkan dosa, kedua, menaikkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Ini buat para ibu ya, para ummahat yang sedang hamil, jangan banyak berkeluh kesah, harus ridho begitu kan, agar pahalanya lengkap, pahalanya full begitu. Karena kalau banyak berkeluh kesah, kita khawatir pahalanya kurang. Aduh, kok ini hamil kayak begini ya, berat banget itu kan, Masya Allah. Daripada hamil mending makan mie ayam aja deh. Iya, gitu kan. Gitu kan. Jangan banyak berkeluh kesah itu. Khawatir kurang nanti pahalanya. Berkeluh kesah itu, ya. Ya sama kayak kita sholat kan, jangan berkeluh kesah kita sholat kan. Oh beberapa kali kita capek, sholat isya gitu udah capek seharian kerja gitu kan. Lapar juga gitu kan, udah ngantuk, tapi kan aduh nih kalau tidur kayaknya bablas dibangun-bangun, besok tahu-tahu udah zuhur begitu ya. Betul. Akhirnya kan, nah jangan berkeluh kesah. Kita sedekah juga gitu kan, jangan berkeluh kesah gitu kan. Lagi sholat Jumat lewat kotak amal jariah, lewat segala gitu kan. Paksa deh ini dah gitu kan. Itu jadi kurang pahalanya begitu. Sama ibu-ibu juga ketika hamil, melahirkan dan menyusui, jangan juga berkeluh kesah. Karena itu ladang pahala. Satu, menggugurkan dosa, kedua, menaikkan derajat. Selama ridho, sabar begitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ridho, nggak sabar, aduh deh ini mamanya pegel gara-gara kamu gitu kan. Gitu kan. Saya baru keluar, gitu ya. Misalkan gitu kan. Nah, jangan ya, itu fasilitas yang Allah kasih kepada para umat untuk tadi mendapatkan 2 status tadi itu. Apalagi kalau nauzubillah, tapi ya Allah mau berkehendak sampai meninggal, jaminnya surga itu. Akan ditarik oleh bayi yang dikandungnya itu, ditarik dengan menggunakan plasentanya masuk ke dalam jannahnya Allah. Masya Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa jadi perempuan yang berzina kemudian melahirkannya mudah tadi ya, kata ini Bang Saif Isa, melahirkan di WC gampang gitu kan. Saya belum pernah lihat tapi soalnya itu. Nanti. Yang pernah saya lihat fotonya itu lagi berdiri ya, itu pernah lihat lagi berdiri melahirkan pakai seragam sekolah putih abu-abu. Jadi masuk keluar. Gitu kan bisa gampangnya keluar begitu kan. Kalau lihat tadi cerita ya, istri kita mau melahirkan, aduh ini udah bukaan berapa ini gitu kan, open gate berapa gitu kan. Gitu kan. Aduh udah bukan 250 itu kan misalkan. Sama berapa bukan itu? Saya belum pernah bukan soalnya begitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Kok cepat begitu? Ya bisa jadi ini adalah merupakan istidraj begitu ya. Yang dalam bahasa agama itu demikian kan. Nabi mengingatkan kalau engkau melihat ada orang dalam kemaksiatan tapi Allah berikan dunia pada dia, ketahuilah itu adalah istidraj begitu.
Jadi pemberian dari Allah bukan untuk meringankan, bukan untuk memuliakan, untuk menghinakan. Jadi dia dimudahkan sebagai istidraj begitu kan. Ternyata melahirkan setelah berzina itu gampang ya. Itu kan gak seseram yang dibayangkan misalkan begitu. Itu istidraj itu. Buat dia itu. Jadi dia merasa akhirnya lepas dari dosa, padahal sebetulnya dia nggak tobat-tobat, ya udah dosanya nambah lagi di sana itu. Bahkan bukan tidak mungkin, dia ulangi lagi begitu. Gampang kalau terhamil, yang kemarin-kemarin juga melahirkan 5 kali gampang kok begitu kan. Gitu kan. Nauzubillah. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau cerita kawan saya itu yang tadi isinya bidan, ya kata istrinya yang bidan itu, yang mereka nggak mendapatkan tanda kutip ya kenikmatan sakitnya waktu melahirkan sebagai bentuk tadi ya pemberian pahala, menaikkan derajat, menggugurkan dosa. Ini kata kawan saya yang bidan, karena berkali-kali bidan ini membantu tadi perempuan yang hamil di luar nikah melahirkan begitu. Itu bisa jadi adalah istidraj. Jadi buat para ummahat, buat para muslimah, jangan takut ya sakit melahirkan. Ya pasti sakit begitu ya. Nggak mungkin nggak sakit ya. Kalau nggak sakit itu meludah gitu kan, itu nggak sakit begitu ya. Tapi kalau melahirkan itu sakit. Tapi disitulah merupakan letak Allah menggugurkan dosa-dosa para ibu dan menaikkan derajat para ibu dengan melahirkan tadi begitu. Jadi yang justru harus siap, tidak kapok begitu kan. Jangan kalau ini kapok nggak mau hamil lagi begitu kan. Ini yang hamil melahirkan kucing aja lah begitu kan. Jangan, karena itu merupakan ladang pahala yang besar buat seorang ibu di sana itu ya. Kalau bisa jangan cuma 2, 3, 4, 9, 12 kali melahirkan begitu kan. Itu pahalanya sangat besar sekali begitu. Itu.